Di lereng Gunung Patuha, tanah Sunda yang subur dan dipenuhi dengan pemandangan yang memukau, terdapat sebuah danau indah yang dikenal sebagai Situ Patenggang. Konon, danau ini terbentuk dari kisah cinta sejati yang tak kekang oleh waktu. Kisah ini menceritakan tentang Ki Santang, seorang pangeran gagah dari kerajaan Pajajaran, dan Dewi Rengganis, putri cantik yang menjadi pujaan hati sang pangeran. Ki Santang, seorang pangeran berwajah tampan dan berjiwa pemberani, seringkali mengunjungi kawasan hutan yang dipenuhi dengan bunga-bunga indah dan pepohonan rindang. Suatu hari, ketika ia sedang berkeliling di tepi sungai yang jernih, pandangannya terhenti pada sosok wanita yang sedang bermain air di tepian. Dia adalah Dewi Rengganis, putri dari Raja Darmawulan, yang terkenal akan kecantikan dan kelembutannya. Begitu memandang Dewi Rengganis, Ki Santang merasa seolah-olah seluruh dunia terdiam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa wanita ini adalah belahan jiwanya. Dengan penuh keyakinan, Ki Santang menghampiri Dewi Rengganis, dan dari pertemuan pertama itu, cinta mereka mulai tumbuh dan bersemi. "Wahai putri yang anggun, perkenankan aku, Ki Santang dari Pajajaran memperkenalkan diri. Kecantikanmu memukau hatiku, dan aku ingin mengenalmu lebih dekat," kata Ki Santang. "Aku Dewi Rengganis, putri Raja Damarwulan. Kehadiranmu membawa kesejukan, Ki Santang, seperti air sungai yang mengalir. Mari kita biarkan perkenalan ini membawa kita pada arus takdir," kata Dewi. Cinta mereka tumbuh dengan cepat. Mereka menghabiskan hari-hari dengan bercengkrama di tengah keindahan hutan, menikmati suara burung-burung dan gemericik air yang menemani kebersamaan mereka. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tugas besar sebagai pewaris kerajaan memanggil Ki Santang untuk kembali ke istana, memisahkan mereka untuk waktu yang lama. Sebelum berpisah, Ki Santang berjanji pada Dewi Rengganis bahwa ia akan kembali. Dengan berat hati, Dewi Rengganis melepas kepergian Ki Santang dan menunggu dengan sabar di tempat pertama kali mereka bertemu, berharap kekasihnya kembali. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu berganti, bahkan tahun-tahun pun terlewati. Namun, Ki Santang tak pernah datang. Dalam penantian yang panjang, Dewi Rengganis sering datang ke tempat itu, berdiri di tepi sungai, berharap bayangan Ki Santang muncul dari balik pepohonan. Ki Santang, aku tetap di sini menunggumu. Apakah kau masih mengingat janjimu? Ataukah takdir memang tak mengizinkan kita bersatu?" kata Dewi Rengganis. Kerinduan dan kesedihan Dewi Rengganis akhirnya berubah menjadi air mata yang tiada henti. Setiap tetes air mata yang jatuh ke tanah mengalir dan membentuk aliran kecil, menggenangi lembah yang luas hingga tercipta sebuah danau. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu hari, Ki Santang kembali ke tempat yang sama. Ia telah memenuhi tanggung jawabnya di kerajaan, dan sekarang ia kembali untuk menepati janjinya pada Dewi Rengganis. Namun, Ki Santang tak mendapati Dewi Rengganis di sana. Yang dilihatnya hanyalah sebuah danau besar yang indah, dengan air yang bening seperti kristal. Dalam kebingungannya, ia berteriak memanggil nama Dewi Rengganis. "Dewi Rengganis, di mana engkau? Aku kembali, seperti yang kujanjikan. Di manakah dirimu, wahai belahan jiwaku?" kata Ki Santang. Seruan Ki Santang menggema di seluruh lembah, namun tak ada jawaban. Dengan air mata yang mengalir, Ki Santang menyusuri tepi danau. Di tepi danau, ia menemukan seuntai selendang sutra yang biasa dikenakan oleh Dewi Rengganis. Ini selendangmu, Dewi Rengganis. Apa yang terjadi? Mengapa hanya ini yang kutemukan?" kata Ki Santang. Air matanya jatuh, bercampur dengan air danau yang bening. Dalam kesedihan yang mendalam, Ki Santang berdoa dan memohon kepada para dewa untuk mempertemukannya kembali dengan Dewi Rengganis. Dewa-dewi yang menyaksikan ketulusan cinta Ki Santang akhirnya mengabulkan doanya. Dari dalam danau, perlahan muncul sosok Dewi Rengganis, bersinar dengan cahaya lembut yang menenangkan. "Ki Santang, aku selalu menunggumu. Air mata penantianku telah membentuk danau ini. Namun, waktu telah merubah segalanya. Kita tak lagi bisa bersatu seperti dulu," kata Dewi Rengganis. Tapi, Dewi Rengganis, kumohon izinkan aku bersamamu. Meski hanya sesaat, biarkan aku menggenggam tanganmu, kata Ki Santang. Dewi Rengganis mengulurkan tangannya, dan Ki Santang menggenggamnya dengan erat. Mereka berdua duduk di tepi danau, menikmati keheningan alam yang menyelimuti sekelilingnya. Tanpa berkata-kata, mereka saling memandang, seolah ingin menyampaikan seluruh perasaan yang tertahan selama ini. Sebelum menghilang kembali ke dalam air, Dewi Rengganis memberikan permintaan terakhirnya kepada Ki Santang. "Ki Santang, buatkanlah sebuah desa pulau kecil di tengah danau ini sebagai tanda cintamu. Pulau itu akan menjadi tempat di mana jiwa kita berdua akan selalu bertemu.
Meski tak lagi bisa bersama di dunia ini, kata Dewi Rengganis, Ki Santang dengan kekuatan dan kesaktiannya menciptakan sebuah pulau kecil di tengah danau. Pulau itu diberi nama Pulau Asmara, sebagai simbol cinta sejati yang tak terpisahkan oleh waktu. Demikianlah kisah cinta Ki Santang dan Dewi Rengganis, yang berakhir abadi dalam keheningan situ Patenggang. Hingga kini, danau itu tetap menjadi saksi bisu dari cinta sejati yang tak kekang oleh waktu. Banyak orang yang percaya bahwa jika pasangan kekasih mengunjungi Pulau Asmara di tengah situ Patenggang, maka cinta mereka akan abadi selamanya, seperti cinta Ki Santang dan Dewi Rengganis. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa cinta yang sejati tidak pernah hilang, meski waktu memisahkan. Cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, meski harus berakhir di tempat yang berbeda.